Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Bapak Abdul Ghafur SAG MA, yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak dan apa itu lingkungan. Akhlak menurut trimotologi atau istilah adalah suatu tingkah laku manusia atau seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan apa sih lingkungan? Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda yang tidak bernyawa. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam adalah perilaku, sikap, atau perbuatan yang kita lakukan terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lalu, alam tuh sama seperti manusia atau seperti kita. Jika kita memperlakukan alam dengan sebaik mungkin, maka alam pun akan memberikan kebaikan atau dampak positif terhadap diri kita atau kita. Dan sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik seperti dampak buruk terhadap alam, maka alam pun juga dapat memberikan kita dampak buruk yang dapat merugikan kita. Lalu contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti sikap kita terhadap sungai. Jika sungai yang kita rawat dengan sebaik-baik mungkin atau kita melestarikannya, maka sungai itu dapat bermanfaat untuk diri kita. Dan sebaliknya juga nih, jika sungai kita perlakukan dengan perbuatan yang buruk atau tidak baik, seperti kita jadikan sebagai tempat pembuangan sampah, maka sungai pun juga dapat marah terhadap kita. Seperti apa? Nah, sungai dapat meluapkan airnya ketika hujan dan menyebabkan banjir. Dari banjir itu dapat merugikan kita. Nah, maka dari itu, lingkungan harus diperlakukan secara baik dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya, karena etika hal ini merupakan hak dan kewajiban kita sebagai suatu masyarakat serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri. Jadi itu pengertian dari akhlak terhadap diri kita atau akhlak kita terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk akhlak yang baik terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada anjuran menanam pohon. Agar lingkungan yang kita tinggali ini tetap asri, nyaman, dan lestari, maka kaum muslimin sangat dianjurkan untuk menanam pohon, apalagi pohon besar. Karena dengan adanya pohon, itu memberikan kita keuntungan sendiri. Seperti apa? Seperti penghijauan. Lalu air hujan bisa menyerap lebih banyak ke dalam pohon sebagai cadangan air. Lalu tidak terlalu panas. Jadi udara kita ini tidak terlalu panas karena lingkungan kita asri. Dan buah yang dihasilkan serta kayu yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kita. Nah, manusia itu juga dianjurkan menanam pohon. Ini terhadap atau terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu jika hari kiamat datang dan pada tangan seseorang di antara kamu terdapat sebuah bibit tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum datangnya kiamat, maka hendaklah ia menanamnya atau menanam pohon. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Lalu yang kedua, tidak boleh buang air di jalan, tempat bernaung, dan dekat sumber. Kenapa? Karena air lingkungan hidup yang bersih, indah, dan nyaman merupakan keinginan atau dambaan bagi setiap orang, termasuk diri kita. Karena itu harus dicegah adanya usaha untuk mengotori lingkungan. Karena itu Rasulullah SAW melarang siapapun untuk membuang air di jalan, tempat bernaung, maupun dekat sumber air. Lalu yang ketiga itu ada memelihara tanaman. Memelihara tanaman itu memiliki beberapa manfaat,
Yaitu yang pertama, menghasilkan oksigen. Nah, itu dapat meningkatkan kualitas udara yang sejuk. Lalu, yang kedua itu ada mengurangi polusi udara karena tanaman menyerap polutan udara. Sama, berarti membuat udara menjadi sejuk, asri, dan memperlancar pernafasan kita. Lalu yang ketiga, menghasilkan makanan, tanaman, buah, dan sayuran yang menyediakan sumber makanan sehat seperti yang dijelaskan tadi di pertama, yang anjuran menanam pohon. Itu yang bermanfaat untuk diri kita. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang muslim menanam tanaman, lalu burung atau manusia memakannya, melainkan ia mendapatkan pahala sedekah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam. Yang pertama itu ada lingkungan yang bersih dan sehat. Benar, yang seperti dijelaskan yang tadi, jika kita menanam pohon, itu dapat mengurangi polusi udara kita dan membuat diri kita menjadi lebih sehat karena kita menghirup udara yang segar. Lalu yang kedua itu keseimbangan ekosistem terjaga, betul. Lalu yang ketiga itu mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Seperti yang contoh di atas tadi saya jelaskan, bahwa kita menjaga alam dengan baik, maka alam memberikan kebaikan kepada kita. Nah, jika kita menjaganya, kita dapat mencegah bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Lalu yang keempat itu ada mewariskan bumi yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif jika kita lalai terhadap lingkungan atau jika kita melakukan perbuatan baik terhadap lingkungan. Yang pertama itu, kerusakan alam yang berujung pada bencana. Ya betul, jika kita menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, maka sungai pun bisa marah dan meluapkan airnya ketika hujan dan menyebabkan banjir, itu bencananya. Lalu yang kedua itu punahnya spesies hewan dan tumbuhan. Lalu yang ketiga ada polusi udara, air, dan tanah yang mempengaruhi kesehatan manusia. Betul, jika kita tidak mencintai lingkungan, tidak ada tanaman, itu membuat udara tidak segar dan menimbulkan udara yang bisa menyebabkan penyakit terhadap diri kita. Lalu yang keempat itu hilangnya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip akhlak terhadap lingkungan atau prinsip-prinsip hablum minal alam. Yang pertama itu ada prinsip tanggung jawab. Kita harus menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan terhadap lingkungan atau alam ini memiliki dampak baik buruk atau konsekuensi. Nah, tanggung jawab ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, terus mengurangi polusi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai khalifah di bumi atau sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini, kita dimiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, itu ada prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan atau hidup sederhana adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, ini termasuk mengurangi konsumsi energi, air, dan bahan-bahan lainnya. Hidup sederhana membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Lalu, yang ketiga itu ada prinsip kebersihan. Kebersihan adalah salah satu aspek penting dalam akhlak terhadap lingkungan. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu mendaur ulang, lalu menjaga kebersihan air, udara adalah tanggung jawab setiap individu. Itu tanggung jawab kita guys, bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Lalu yang keempat itu ada prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks lingkungan berarti memastikan bahwa semua makhluk hidup mendapatkan hak mereka untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Ini juga berarti menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau diri kita dan alam. Keadilan lingkungan melibatkan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Lalu, yang kelima ada prinsip kepedulian dan kasih sayang. Nah, prinsip ini mengajarkan kita untuk peduli dan menyayangi semua makhluk hidup, lingkungan, alam, segala-galanya. Nah, kepedulian terhadap alam ini berarti kita menjaga habitat alam hewan, melindungi tumbuhan, melindungi alam lingkungan, dan tidak merusak ekosistem. Dan kita juga untuk menunjukkan kasih sayang kita terhadap alam, lingkungan, makhluk hidup, untuk kita ciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Lalu yang keenam itu ada edukasi dan kesadaran.
Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan adalah prinsip penting lainnya. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kampanye, via online, secara langsung, di sekolah, dan kegiatan komunitas lain yang dapat dipahami ya. Nah, dengan memahami pentingnya lingkungan, kita dapat menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan agar lingkungan kita bersih, aman, nyaman, dan asri. Lalu, ada yang prinsip kerjasama dan partisipasi. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama antara individu atau berkelompok nih, kerjasama individu dengan individu. Bisa dengan komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Partisipasi aktif dalam program-program lingkungan seperti reboisasi atau penanaman pohon kembali atau hutan kembali yang setelah gundul. Lalu ada pembersihan pantai-pantai tercemar tuh, dan daur ulang dapat memberikan dampak positif yang signifikan baik untuk diri kita, orang lain, lingkungan, semuanya. Baik, terakhir ada kesimpulan dari materi akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam. Akhlak terhadap lingkungan merupakan bagian penting dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini atau makhluk yang tinggal di bumi ini. Nah, Islam pun juga mengajarkan untuk menjaga, merawat, melestarikannya sebagai wujud ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan yang bersih itu terjaga tidak hanya memberikan manfaat kepada manusia, tetapi juga mencerminkan keimanan dan akhlak mulia kita. Lalu, dengan menjaganya keseimbangan ekosistem, menghindari kerusakan, serta memanfaatkan sumber daya secara bijak, manusia tidak hanya melindungi dirinya dari dampak buruk seperti bencana alam atau polusi, tetapi juga memberikan warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks global, prinsip akhlak terhadap lingkungan menjadi solusi untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan krisis ekologi. Oleh karena itu, kita wajib untuk menjaga lingkungan. Nah, itu adalah hal yang memberikan kita dampak baik. Menjaga lingkungan adalah kebutuhan yang mendesak dan kewajiban moral serta spiritual yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Dengan berakhlak terhadap lingkungan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan, baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun seluruh makhluk hidup di bumi ini. Maka dari itu, ayo kita harus tetap menjaga lingkungan agar tetap asri, bersih, nyaman, tentram, dan aman. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang akhlak terhadap lingkungan atau hablum minal alam. Semoga pemaparan yang saya berikan bermanfaat. Lebihnya alhamdulillah, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.